nggak bisa terlalu lama dijemur karena mungkin pengaruh dia kan albino mata merah sih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini kita lagi nyantai di Delta Team. Nah, pengen kenalan lebih jauh dengan Delta Team, nanti kenalan juga dengan amunisinya di dunia kicomania apa aja gitu ya. Tapi yang pertama boleh diperkenalkan dulu dari Om Yan. Saya selaku apa ya intinya tim dari pembimbing lah, pembimbing dari Delta Team lah. Terus yang di sini ada siapa namanya? Ucup mas. Ada Mas Ucup dan Mas Andi. Mas Andi. Oke, Delta Team ini Om Yan, amunisinya apa aja sih? Untuk Delta Team ini untuk amunisinya ya murai, kayak kenari, ya kacer, lakber. Jadi hampir lengkap ya. Lengkap lah. Gitu. Kalau dari pengen tahu dulu deh, kalau ya lovebird-nya namanya siapa yang paling ini amunisi utamanya? Untuk lakbernya amunisi utamanya kita masih ya dibimbing lah. Bimbim yang kemarin tampil bagus juga ya. Terus kalau murai? Kalau murai sih untuk sementara ini masih dalam proses lah. Oh, masih pemantauan. Pemantauan ya. Udah ada sih, cuman ini masih pada istirahat mabung. Alhamdulillah murahnya mabung semua ini. Yang dewasa mabung. Yang dewasa Mabung juga. Waduh, kebetulan. Oke. Terus kalau misalkan kenari dari tadi banyak ngomong kenari juga nih sebelumnya. Kenari ada? Kalau kenari juga posisinya juga sekarang lagi mabung juga ini. Oh iya. Gitu. Jadi Untuk kebetulan kenari ya dulu ya sebelum mabung ini ya alhamdulillah bisa masuk sering ke 3 besar lah intinya. kenari. Tapi sekarang ini namanya Kojek. Kojek namanya. dulu. Kalau kacernya Kalau kacer sih ada beberapa yang gabung juga ya. Ada beberapa yang gabung, terutama ya S-Doger. Salah satunya S-Doger. Ya, pilar-pilar ya, Ya, pendukungnya pilar gitu pendukungnya. di Delta Team ini ya. Delta Team. Terus Om Yan sendiri ya. Delta Team ini tadinya awalnya dibentuknya dari apa nih? Berdasarkan apa gitu? Untuk Delta Team ini ya satu berdasarkan ya saya nih hobi lah di kicau. Ya gitu benar. awalnya. Nah terus terbentuknya nama Delta ini ya kita ngambil dari anak kita. Nama anak. Nama anak. Nama anak. Iya, yang nganterin gua buah-buahan tadi kayaknya. Nah, iya. Oh iya. Terus teman-teman bisa gabung ini karena kedekatan main atau karena kedekatan kerja atau karena kedekatan apa tuh? Ya dari pertama sih kita ya, ketemu tuh dari kedekatan main lah. Silaturahmi maksudnya ya kita ini awal mulai ya kita kegantangan terus ketemu ngobrol-ngobrol setelah itu ya terus menjalin silaturahmi gitu ya ujungnya ya ketemu sering ngumpul bareng ya itulah terbentuknya jadi punya ide untuk bikin tim lah intinya. Kenapa nggak dibuat tim aja gitu. Jadi ya seperti itu akhirnya menyatu. Dan kalau nggak salah waktu di acara nasional Kencana Cup itu dapat BC atau BC ya? Nah itu acara nasional itu ya, kalibernya lumayan udah bisa dapat BC. Oke. Terus kalau dari Om Yan sendiri selaku pembina tadinya. Nah, nanti yang lainnya boleh ngerokok dulu ya. Ngopi-ngopi ya. Itu kira-kira misi utamanya apa sih dari Delta Team ini sendiri? Misi utamanya sebenarnya kita ya untuk mencari persaudaraan lah. Sebenarnya di situ. Satu ya persaudaraan, kedua silaturahmi lah. Gitu. Intinya di situ. Jadi kalau di dunia hobi sendiri, kalau menurut Om Yan sendiri bisa nggak sih jadi yang pertama tadi ya menambah relasi gitu. Benar ya. Terus apa lagi perannya di dunia hobi ini buat Om Yan sendiri? Banyak sih. Kalau menurut saya ya itulah satu kita dapat banyak relasi lah intinya ya satu tuh keduanya ya
banyak saudara, itulah satu, banyak teman, kedua terus banyak pengalaman juga. Pengalaman. Gitu. Kalau lagi stres-stres banyak di pekerjaan, nah benar. bisa dilempar untuk menghilangkan stres. Refresh lah. Kalau Om Ucup sendiri udah berapa lama nih gabung ke Delta Team ini? Kalau saya sih belum lama sih mas. Ya awal mulanya kalau saya kenalnya Om Ian ini ya dari saya dulu sering bawa Regina. Gitu kan. Kebetulan Om Ian ini pas mau main di Serang. luar pulau lah intinya kak. Karena yang pertama itu di Serang gitu kan. Pengen bawa amunisi dari sini Lakbet. Nah kebetulan kan saya kan Sering bawa. dipercayain sama Mas Aditya Gumantan itu bawa Regina. Jadi tak bawa ke sana. Ya gabung lah. Nah dari situ kan mulai dekat, Sering. mulai kenal akrab. Akhirnya Ya. kenal, masuklah Delta Team ya. Kalau Om siapa tadi namanya Om Suhu ini, aduh saya Om Andi. Om Andi. Panggilannya teman-teman ini Om Suhu gitu ya. Kenapa sih kok dipanggil Om Suhu ya? Suhunya Regina. Oh. Saya juga bingung itu. Ya, kalau Om Andi udah berapa lama Om? Ya belum lama juga lah. Karena kan sebelumnya emang saya sama Ucup ya dekat lembarnya, kita sering kumpul bareng, gantang bareng, kita mau kelabaran, mau yang lomba kita pun sering bareng lah sama Ucup kan. Itu sama Om Ian dikenalin, ya alhamdulillah mungkin yang satu visinya sama lah ibaratnya. Kita ketemu kawan, banyak saudara ibaratnya, nyari pengalaman kan gitu. Jadi gabung lah di sini. Ya gabung lah. Kalau Om Andi sendiri biasanya apa nih yang jadi apa nih kekhususannya ini di Delta Team ini? Ya kalau Ya ini termasuk ininya, ya namanya Suhu itu pokoknya Mekanik. ada ya, yang nenangin lah intinya kalau di lapangan. Misalkan kayak saya ini lagi di lapangan, ya namanya kita kan posisi di lapangan nggak tahu sih mas, kadang supek kadang ini lah. Suhu yang nenangin, santai ini. Itulah pengondisian kondisi ini di lapangan. luar lapangannya, ngondisiin burung, terus ya kita di lapangan juga kan turun sekalian yang ngondisiin di lapangan lah, lihat kanan kiri, teknisnya seperti itulah. Kasih masukan, ibaratnya main sesi pertama kerjanya ngingetin lah, ngingetin lah, ibaratnya sama-sama ngingetin lah, oh ini kurangnya seperti pas ini. mau naik, pas ini, Lihat. terus kayak burung kan kerjanya kurang maksimal. Apa nih kurangnya kan? Ini kan lebih Evaluasi. teliti, ya. Evaluasi Ini lah. kurang ini. Kita kan harapan kita kan ibaratnya kalau bisa kan sesi pertama maksimal, kedua lebih maksimal, nah, stabil lah kalau bisa tujuannya kan. Iya. Kalau Om Ian kira-kira nanti kedepannya harapannya buat Delta Team apa ya? Ya untuk kedepannya sih terus intinya terus inilah terus kompak, gitu lah, terus solid lah, dan terus ya kalau terutama ya terus menjaga silaturahmi, itu aja. Berprestasi juga dong tentunya. Ya, Berprestasi. amin. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalau kemarin kan saya baru lihat itu si Bim Bim itu. Iya. Nah, Bim Bim ini kalau kesehariannya dirawat sama Mas Om Ucup. Itu rawatannya kayak mana nih kalau Bim Bim? Kalau bim-bim itu ya kalau menurut saya sih mudah sih. Yang penting dia pagi embun keluar. Kalau udah kena matahari sebentar aja tuh jemurnya mas. Paling setengah jam kalau bim-bim itu. Kasih air dicepuk itu. Biasanya dia mandi sendiri kan. Cuman kalau nggak pas lagi nggak mau mandi ya nggak dipaksa, dicabut lagi cepuknya. Kalau bim-bim itu hariannya jagung. Hariannya. Hariannya jagung. Terus nggak bisa terlalu lama dijemur karena mungkin pengaruh dia kan albino mata merah sih mas. Oh iya iya. Karena Putih, di baru situ putih ya. kan nggak ini dia nggak terlalu kuat jemur lah kalau kayak bim-bim itu. Udah cuman itu aja sih sebenarnya. Sama paling mandi malam juga kita lihat cuaca mas. Kalau cuacanya lagi dingin ya kalau kita kan ngerasain sih kadang kalau cuacanya dingin nggak ini ya nggak dimandiin. Oh gitu. Jadi kalau kita ngerasa gerah ya dimandiin. Udah gitu Adaptasinya ke kita sendiri, refleksinya ya. Kita ini kita. kegerah nggak? Nah, kalau kita aja kedinginan, apalagi burung yang kecil ya, gitu ya. Cuman gitu aja. Jadi kan hitungannya nggak wajib sih kalau itu kan. Ngerasa di diri kita sendiri aja kayak mana. Kalau Om Andi, dari udah cukup ya tentang rawatan si Bim Bim ya.
3, 2, 1, pelayan selesai. Kalau Om Andi sendiri nih, kalau kan tadi kan kita mungkin lebih banyak ngomongin tentang lovebird kalau Om Andi ya. Itu kalau kunci utama lovebird itu biar prestasi apa sih sebenarnya kalau diambil garis besarnya itu? Kalau kunci utama yang pertama ya harus ikhlas ngerawatnya. Ikhlas, terus ya rawatannya stabil, konsisten ya, insya Allah ya memberi imbal balik lah ke kita lah ibaratnya kalau kita ikhlasnya. Jadi harus pakai hati ya, gitu. Ya itu maksudnya chemistry kan, itu yang lagi bim ini lagi ini gitu kan, kitanya di besis lah biar dia digantungkan maksimal. Kita seneng Mas kalau ibaratnya kerja maksimal segala macam, itu bangga lah kita nih. Kalau mungkin bagi sedikit tips-tips untuk membangun chemistry antara pemilik dengan lovebird-nya gitu biar kuat nih, kira-kira apa aja yang bisa dilakuin? Ya kalau sesuai kita, pengalaman Om Andi. Ya kalau kita digantungkan ya hariannya kan saya sering ibaratnya main Pak Ucup, ibaratnya ya kita panggil lah, ibaratnya ya sering ada diajak ngobrol apa kita bahasa tubuh kita lah disuilin apa dipanggil namanya kan untuk bangun, jadi biar sama suara kita apa kan insya Allah ya mungkin bisa nandain jadi kan. Burung itu biasanya pas mau bunyi kita misalkan kita ngucap apa itu burung itu bunyi nah itu berarti itulah yang jadi pemanggilnya. Jadi chemistry lah, udah dapet chemistry ya insya Allah di lapangan bisa stabil lah. Nah, sebenarnya kalau orang lihat dikiranya mungkin wong edan iki ngomong karo manuk kan. Cuman kan kita sebenarnya kan cuma ngereketin itu tadi chemistry kita ke burung. Kita panggil di atas ya kadang biasa suara kita nggak asing kan mungkin dia langsung respon kan, dengan responnya ngekek lagi kan itu kan. Nah sekarang balik ke Om Yan lagi nih Om. Misalkan ada teman-teman yang pengen gabung ke Delta Team gitu misalkan ya. Nah kira-kira ada kriteria-kriteria tertentu nggak? Tidak ada syarat dan tidak ada inilah pokoknya. Pokoknya siapa yang mau ikut gabung ya yuk kita kumpul bareng, kita ya jalin silaturahmi bareng. Dan satu di Delta tidak ada yang namanya bos, owner, semuanya sama rata, sama rata. Gitu. Jadi nggak ada yang membedakan kamu siapa, kita siapa, tidak ada di Delta. Pokoknya kita jalan bareng.
gitu. Berprestasi Ah. solid. Nah Om, kalau teman-teman yang pengen gabung ke Delta ini kira-kira biasanya Delta ini ngumpulnya di mana aja sih Om? Ya ngumpulnya nggak pasti sih, ya kadangan ya di semua tempat lah kadangan. Mana masnya tuh ya pokoknya ya intinya kan kita tuh di Delta itu silaturahmi yang utama, menjalin persaudaraan yang utama kan. Jadi ya kalau kita pengen ngumpul di tempat Mas Ucup ya kita ngumpul di tempat Mas Ucup. Mau di tempat Suhu, Mas Andi ya kita ke tempat Mas Andi. Ya kadang kita ke tempat ABS ya Salim, kadang kita ngumpul di tempat Adi, terus kadang kita ya sawon ke tempat Pak Surono Nikolas kan yang punya Stoger. Ya pokoknya ngumpulnya di mana tempat lah di situlah. Jadi nggak ada yang namanya base camp ataupun apa, nggak nentu lah intinya. Jadi ya intinya ya terus kita komunikasi lah, silaturahmi itu sih. Itu Kalau aja. menjaga kekompakan tim, menjaga kekompakan tim, kira-kira apa sih biasanya yang dilakukan Iya di Delta dengan tim ini? silaturahmi. Yang paling utama ya? Iya, bukan burung, silaturahmi, gitu, komunikasi, Di grup ya. yang burung. Terus mungkin terakhir ucapan terima kasih buat siapa aja kira-kira dari Om Ian mewakili Delta tim gitu. Iya, ya saya selaku ya tim dari Delta tim ya mengucapkan terima kasih ya untuk rekan-rekan semua lah dan saudara-saudara semua yang selama ini dari Delta tim berdiri sampai sekarang udah support dan bantulah bantu baik dengan amunisi ataupun dengan dukungannya itu saya ucapkan terima kasih lah sebesar-besarnya. Tentu nggak bisa disebutin satu persatu ya. Benar, karena kan banyak jadi nggak bisa kita sebutin satu persatu lah. Intinya kami selaku dari tim Delta ya mengucapkan sangat-sangat terima kasih lah atas segala bantuannya dari amunisinya sampai pikirannya, tenaganya, pokoknya semuanya lah. Gitu. Kalau Om Andi sendiri mungkin ucapan terima kasih kira-kira? Ya, terima kasih lah buat rekan-rekan lah ibaratnya ya teman-teman yang selama ini kita gabung terus kita saling sharing ibaratnya namanya tuh kepikiran namanya kan kita itulah yang bikin biar solid lah ibaratnya untuk membangun tim ini ke depannya seperti apa kan. Untuk rekan-rekan kicau lah ibaratnya yang banyak kita belajar lah dari mereka kayak Aditya Gumantan yang punya Regina ya termasuk Ayah Salim ibaratnya kita sering ibaratnya ya udah lama di Lakbat kan gitu namanya kita sering sharingan dapat ilmunya kan. Banyak sosok-sosok sebenarnya kayak Banyak. Bang Thomas, Mas Yadi, gitu Om lah. Dita. Itu kan sebagian dari keluarga kita juga itu. Ya dia itulah dia orang yang ngomong kasarnya sering support kita, bantu kita. Kayak Mas Dadang, SM, banyak lah intinya banyak lah. Kalau kita sebutin satu persatu itu banyak betul lah. Kopi Seteko Gitu loh. habisnya belum selesai. Gitu loh. Oke, makasih banyak nih obrolan malamnya sambil ngopi-ngopi nanti kamera dimatiin kita lanjutin ngopi bareng lagi. Oke. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe CPI TV dan Bonti Kicau. Kami dari Silver Project. Terima kasih. Yang terakhir salam kicau mania ke kamera 1 2 3. Salam kicau mania.